mengalami pemberkatan yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala kuasa iblis, kuasa gelapan yang coba-coba ganggu jalannya doa sub kami pagi ini. Kami satukan iman percaya kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Biar kami benar-benar boleh menikmati pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Ini doa kami buka alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Selamat pagi. Haleluya. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada bersama lewat Zoom ini. Kita bersama berdoa, bersama memuji Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita mau nyanyikan pujian bagi Tuhan. Hidup, hidup, hidup selamanya. Karena Tuhan kita hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesus hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesus hiduplah, hidup selamanya. Oh, hidup, hidup, hidup selamanya. Yesus hiduplah. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Yesus hiduplah. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Yesus hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesus hiduplah. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Yesus hiduplah. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Yesus hiduplah. Yesus hiduplah. Yesus hiduplah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan kita hidup selamanya. Haleluya. Saya membuka ruang kesaksian bagi kita. Saya persilahkan bagi yang mau bersaksi. Haleluya. Ya, saya bisa bersaksi ya hari ini. Hari yang sukacita bagi saya. Kenapa saya katakan sukacita? Karena dari hari ke hari Tuhan memimpin kehidupan hamba-hambanya. Amin. Semakin meningkat, semakin maju. Karena hamba-hamba Tuhan itu diberikan Tuhan kelebihan daripada orang-orang biasa. Dan ini saya alami sendiri. Jadi kesaksian yang saya bagikan hari ini, kesaksian di mana Tuhan membuka wawasan semakin luas. Terobosan-terobosan sehingga hidup sekarang ini khususnya yang berkaitan dengan pelayanan, yaitu hidup berjejaring. Jadi Tuhan buka akses untuk berjejaring dengan negara Singapura dan negara Malaysia. Dengan berjejaring ini saya bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya. Tuhan berikan peningkatan demi peningkatan. Bukan hanya secara pengetahuan, tetapi juga Tuhan memakai hamba-hambanya, memberikan semangat, menambahkan iman yang semakin meningkat. Dan ini saya rasakan sendiri. Jadi setiap hari Jumat malam, saya berjejaring dengan negara Singapura dan negara Malaysia, dan saya ikut dalam jejaring itu, dan luar biasa. Sehingga lewat mereka ada kekuatan secara rohani Tuhan nyatakan. Jadi lewat kesaksian ini
Kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada saya, terlebih lagi buat kita yang ada di Zoom meeting hari ini, semua Tuhan berikan kekuatan, karena bagi Tuhan tidak ada istilah pilih kasih. Yang menjadi pertanyaan, mau nggak? Tuhan hanya bertanya mau atau tidak. Tapi ketika kita berkata, Tuhan, aku mau meningkatkan potensi yang ada, membuat berjejaring satu yang lain, maka di tengah-tengah kondisi sekarang ini, Tuhan memberikan kita tampil beda dibandingkan dengan orang-orang lain yang hanya sekedar biasa-biasa saja. Tapi kita hari ini, Tuhan berikan sesuatu yang luar biasa. Karena ini saya rasakan sendiri, untuk satu kesaksian, saya alami bagaimana Tuhan memimpin dari hari ke hari. Jadi kalau hal-hal jasmani, saya tidak pernah khawatirkan hal itu. Tidak pernah lagi saya berdoa untuk hal-hal kebutuhan dan lain. Sebagai contoh, ketika saya membutuhkan satu laptop yang baru dalam kondisi sekarang ini, Tuhan siapkan pada waktunya semua. Pak Perdosi sebagai saksi, dia bilang sama saya, kalau Pak Pendeta mah kita nggak ragu, itu sudah yakin kita, katanya. Tapi benar memang, kata-kata Pak Perdosi itu juga memang mendorong saya. Maka kita perlu saling menguatkan satu yang lain. Dengan cara demikian, kita semua maju bersama-sama. Inilah kesaksian saya hari ini, kiranya mendorong kita melihat hal-hal yang belum pernah kita pikirkan, yang belum pernah timbul dalam hati kita, Tuhan siapkan buat kita. Terima kasih. Inilah kesaksian saya, mendorong kita semua semakin maju dari hari ke hari. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Biarlah kemurahan Tuhan terus ada bagi kita, memelihara kita. Haleluya. Kita boleh sehat, kita boleh senantiasa saling mendukung di dalam doa-doa kita. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita sambut dengan satu pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. telah kulihat, Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. selidiki aku ya Tuhan, Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada
tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sekali lagi telah kulihat. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Haleluya. Serahkan kepada Amin. Haleluya. Haleluya. Terima Glory. kasih. Haleluya. Haleluya, ini kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya. Kami rindu bahwa pada waktu Engkau hadir di tengah bumi ini Kau mendapatkan Amin. iman dalam kehidupan kami. Haleluya. Taruhkan hati kami, hati seorang hamba Tuhan Ya, yang terus menerus untuk meninggikan, terus menerus untuk melayani Haleluya. Engkau Tuhan. Di Haleluya. dalam semua perkara yang ada kami serahkan ke Ya, dalam tangan Bapa. kuasa-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terpujilah Hal ini nama. Tuhan Kau percayakan hamba-Mu. Mari Bapa Ya, pakai Bapa. hamba-Mu menjadi alat-Mu Tuhan. Haleluya. Memberikan sukacita dan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami. Kami Terima percaya kasih. bahwa Engkau ada bersama-sama dengan Amin. kami. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selamanya. Haleluya. Kami siap untuk dengan firman Tuhan. Dan kalaupun nampak oleh Engkau ada kuasa kegelapan roh setan iblis yang ingin Yes. mengganggu kami Tuhan, kami yakini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Amin. Nama Tuhan. berdoa dan mengucap Terima kasih. syukur sambut firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Shalom. 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 Sukacita. Amin. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya masih membawa suasana Paskah dan kebangkitan pada hari ini. Ya, supaya ya kita semakin kokoh iman percaya kita bahwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Kalau saya melihat bahwa ada kuasa yang Tuhan taruh, yang Tuhan berikan bagi kita lewat kebangkitannya. Kita membuka Injil Lukas, saudaraku, pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal 24. Cukup jelas suara saya? Amin. Bisa dengar ya? Amin. Ya, kalau bisa dengar. Pak, lanjut. Ya, kalau bisa dengar ya. Saya percaya Pak, supaya saya tanya ini supaya jangan sampai saya nggak kedengaran, ya. Bukan masalah dilanjut atau tidak. Ya, puji Tuhan. Ya, saya tidak lama saya bawa ini, Pak. Mungkin Bapak ada waktu lain mau pelayanan yang lebih sibuk lagi kan? Ya, saya nggak lama, nggak sebentar saja. Iya, kita buka dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Di sini dikatakan bahwa ada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Nah, saya membawa kita melihat bahwa pada waktu mereka berjalan ke Emmaus, di mana dikatakan ayat 27. Ayat 27 dikatakan bahwa lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang membuat kuasa kebangkitan boleh mengalir dalam kehidupan kita apabila kita mau mendengar penjelasan dari firman Tuhan dari mulai kitab-kitab Musa sampai para kitab para nabi. Dan bahkan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus menjelaskan semua dari kitab-kitab ini. Dan saya rindu saudaraku, itulah yang membuat kita dapat menikmati kuasa kebangkitan Tuhan. Jadi tema kita hari ini adalah kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan yang pertama yang saya ingin membawa kita melihat bahwa Tuhan membuka mata rohani kita. Ini poin yang pertama. Tuhan membuka mata rohani kita. Kalau kita boleh menikmati kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa kebangkitan yang pertama, Tuhan membuka mata rohani kita. Kenapa Tuhan bisa buka mata rohani kita? Karena kita mau memberikan diri kita untuk dijelaskan firman Tuhan. Mulai dari kitab Musa sampai kitab para nabi. Itu yang pertama. Kedua, kenapa Tuhan membuka mata kita? Karena kita mau duduk bersama dengan Tuhan. Kita mau tinggal bersama dengan Tuhan. Kita mau berkomunikasi terus dengan Tuhan. Kita mau berfellowship dengan Tuhan. Sehingga dikatakan ayat yang ke-30, saudaraku, dari Injil Matius pasal 24 ini. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, inilah poin yang pertama, kuasa kebangkitan. Yesus membuka mata kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Membuka mata kita, membuka mata rohani kita. Dan semuanya itu dapat berlaku, saudaraku, kalau kita mau mendengar penjelasan firman Tuhan atau mau diajarkan tentang firman Tuhan. Kalau semuanya itu bisa terjadi kalau kita mau duduk bersama-sama dengan Tuhan dan bahkan tinggal bersama dengan Tuhan, kata firman Tuhan. Ya, ketika itulah terbuka mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Artinya karena dia sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, tapi inilah poin untuk kita dapat dibuka mata rohani kita. Kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan, kalau kita mau duduk bersama dengan Tuhan, artinya mau berfellowship, mau bersekutu dengan Tuhan, dan mau mendengar penjelasan firman Tuhan. Yang kedua, kita lihat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus ini bukan main-main, bukan sekedar seperti apa kata orang. Tetapi kita mau melihat apa kata firman. Bahwa Tuhan itu betul-betul bangkit. Sekalipun murid-murid Tuhan Yesus yang telah di dalam Injil Matius ini, saudara, Injil Matius 4 kali Tuhan berkata bahwa aku akan menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Dalam Injil Matius ada 4 kali pemberitaan tentang penderitaan Tuhan Yesus. Ada 3 kali Tuhan Yesus berkata, mati, bangkit pada hari ketiga. Mati, bangkit pada hari ketiga. Namun saudaraku, kalau kita melihat di ayat yang ke-38, mungkin 36 kita lebih dahulu membacanya, saudaraku, dari pasal yang ke-24 tadi Injil Lukas. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, tentang kebangkitan Tuhan, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu, atau shalom. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, ini dia saudaraku. Ini yang saya mau bawa kita melihat bahwa supaya kita tidak sama seperti murid-murid Yesus. Sekalipun sudah 4 kali Yesus berkata, aku akan menderita, mati, dan bangkit. Namun pada waktu mereka melihat kenyataannya, mereka menyangka bahwa mereka melihat Yesus itu hantu.
Jadi hari ini Tuhan Yesus menampakkan sungguh-sungguh kepada mereka. Ayat yang ke-38 berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Jadi jangan dikira kita yang sudah lama jadi orang Kristen yang tidak punya keraguan-raguan. Tapi lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini, saudaraku, supaya kita tidak ragu-ragu lagi, ya, untuk menerima kebangkitan Tuhan Yesus dalam iman percaya kita. Sampai Tuhan Yesus mengatakan bahwa lihat tanganku dan kakiku. Dia menunjukkan sungguh-sungguh kebangkitan. Yang lebih dahsyat lagi, dia berkata, sambil berkata demikian, perlihatkan tangan dan kakiku kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, masih belum percaya, tapi udah mulai girang dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambil dan memakannya di depan mata mereka. Di sini kita melihat bahwa sangat jelas kebangkitan Tuhan Yesus yang diragukan oleh mereka itu adalah menyangka hantu. Yesus berkata, kalau hantu tidak punya daging dan tidak punya tulang. Dan dia menunjukkan kepada mereka bahwa dia hidup, dia bangkit. Dia mengambil ikan itu yang sepotong tadi. Dan dikatakan, dijelaskan di situ, dia memakan itu di depan mata mereka. Di depan mata mereka. Ya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa Yesus betul-betul menunjukkan bahwa supaya yang menjadi kebiasaan kita tuh suka ragu-ragu, hari ini harusnya kita tidak akan ragu-ragu lagi. Dan yang kedua, saudaraku, kuasa kebangkitan yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, ini perkataanku yang telah ku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa apa yang telah dikatakan oleh kitab nabi-nabi ini, mulai dari situ kita harus mempercayakannya. Dan bahkan kuasa kebangkitan itu dikatakan ayat yang ke-45. Lewat kita setelah diperdengarkan ayat yang ke-44 ini, saudara, supaya digenapi Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur ini, dikatakan oleh firman Tuhan kuasa kebangkitan yang kedua. Poin yang kedua, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini dua perkara yang telah kita dengar kuasa kebangkitan Tuhan. Dia membuka mata hati rohani kita, dan di sini dia membuka pikiran kita supaya kita mengerti kitab suci. Ada banyak kita yang mungkin baca saja, tapi kita nggak ngerti apa maksudnya. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan, dua orang ini sudah Tuhan Yesus sudah menjelaskan kepada mereka, mereka masih belum ngerti. Tetapi puji Tuhan, mereka mau duduk bersama dengan Tuhan sehingga mereka boleh mengerti, mengenal, dan terbuka mata. Tuhan Yesus lewat kebangkitannya, dia membuka pikiran mereka. Dia membuka pikiran kita supaya kita, dikatakan firman Tuhan, mengerti kitab suci. Ini yang harus menjadi milik kita. Ini yang harus menjadi gaya hidup kita. Percuma kita baca kitab suci kalau tidak mengerti kitab suci.
Sia-sia kita menyampaikan ke segala tempat firman Tuhan yang kita sampaikan kalau kita sendiri tidak mengerti kitab suci. Tapi kalau kita mengerti kitab suci, saya percaya saudaraku, apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan kepada banyak orang di sekitar kita, mau di dalam maupun di luar negeri saudaraku, maka nama Tuhan dipermuliakan. Yang pertama, kuasa kebangkitan itu adalah untuk membuka mata. Yang kedua, kuasa kebangkitan itu membuka pikiran kita. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga. Dikatakan oleh firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Itu poin yang ketiga. Untuk kita melihat kuasa kebangkitan itu, poin pertama tadi. Membuka mata, poin kedua tadi. Membuka pikiran, poin ketiga ini. Melahirkan kita kembali. Kita tadinya dilahirkan oleh bapak ibu, oleh mama kita. Tapi di sini lewat kebangkitan Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali. Artinya karena dosa kita sudah dihapuskan oleh kematian dan oleh kebangkitan Tuhan Yesus melahirkan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Supaya apa saudaraku? Supaya apa yang tadinya kita layu, yang tadinya kita cemar. Tapi setelah kita dilahirkan saudaraku, supaya tidak untuk mendapat layu. Kita dilahirkan untuk mendapat hidup yang penuh pengharapan ini saudaraku, untuk apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, itu yang pertama. Karena kita dilahirkan menjadi anak Allah, iman kita supaya kita terus bersama-sama dengan Allah, tidak binasa dalam neraka, tapi kita terus bersama-sama dengan Allah di surga. Itu yang pertama dari poin yang ketiga ini, supaya kita tidak dapat binasa. Yang kedua, supaya kita tidak dapat cemar. Yang ketiga, tidak dapat layu. Dan yang keempat, itu tersimpan di surga bagi kita. Ya, semuanya itu tersimpan di surga untuk kita. Dan bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita. Ya, karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Jadi keselamatan kita itu yang telah tersedia ini saudaraku, itu menjadi bagian kita untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya. Kita sekarang masih berada di tengah-tengah dunia ini, tapi tak kalah kita mengalami kuasa kebangkitan tiga hal ini saudaraku. Dengan Tuhan membuka mata rohani kita, dengan Tuhan membuka pikiran kita, dengan Tuhan melahirkan kita kembali, keselamatan itu bagian kita. Ya, semuanya itu tersimpan untuk kita di surga. Dan bahkan saudaraku dikatakan bahwa kita itu dipelihara selama kita di bumi ini, kita dipelihara dalam kekuatan ya Allah. Jadi orang yang pelihara kita ini bukan orang-orang biasa, tapi adalah Allah sendiri yang raja di atas segala raja, yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Itu yang pelihara kita. Jadi jangan ada lagi keraguan-raguan kita seperti murid Yesus yang pada waktu itu. Jadi ini pesan firman Tuhan untuk kita hari ini. Di sini katakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, jadi yang pertanyaan saya, apa yang menghalangi mata mereka itu untuk menjadi pelajaran bagi kita sehingga kita tidak seperti itu? Itu aja Pak pertanyaan saya buat hambanya Pak Matius.
Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Yang menghalangi mata kita untuk tidak dapat mengenal Dia, yaitu tadi, karena kita masih pakai mata rohani kita, mata kita sendiri, pemikiran kita sendiri. Kita belum menyediakan hati kita untuk dijelaskan tentang kitab-kitab, baik kitab Musa dan kitab para nabi ini. Tapi setelah kita lihat mereka mau mendengar penjelasan sepanjang perjalanan, bahkan mau tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itulah yang membuat Tuhan Yesus membuka mata rohani mereka untuk mereka mengerti. Ya, jadi hal yang membuat mereka tidak dapat mengerti kitab suci pada awalnya, karena mereka pakai pola pikiran mereka sendiri. Padahal kurang apa Tuhan Yesus berkata kepada mereka? Bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Sebelum dia mati, Tuhan akan menyertai mereka. Tapi toh setelah Tuhan Yesus mati, mereka terkucar kacir. Mereka tidak memegang firman Tuhan itu. Itu yang membuat mata mereka tidak bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tapi puji Tuhan, setelah mereka mau duduk, setelah mereka mau mendengar penjelasan kitab-kitab tadi, bahkan sampai ke kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab Nabi, kitab Musa, mereka mau dengar, mereka mau bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, di situ Tuhan bukakan mata hati mereka untuk mengenal Tuhan lebih dalam, pikiran mereka. Terima kasih Pak, bagus sekali pertanyaannya. Saya terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Matius. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, karena banyak hal yang dapat kita tambahkan untuk pengayaan dari pembelajaran kita tentang firman Tuhan, khususnya mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Luar biasa Pak, terima kasih banyak. Jadi saya hanya mungkin sedikit saja menambahkan untuk pertanyaan dari Pak Surbakti. Jadi kalau kita buka di dalam 2 Korintus pasal 3, di sana Paulus berkata juga, ini masih seputar mengenai orang Israel ini ya Pak ya. Di 2 Korintus pasal 3, ayatnya yang ke-14 sajalah. Saya mau nambahkan. Ya, dikatakan tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi ini sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Matius tadi. Jadi memang amin Pak, amin. Ya, jadi sudah banyak sekali memang Yesus menyampaikan tentang nabi-nabi perjanjian lama sudah banyak memberitakan, Nabi Yesaya, Yeremia memberitakan tentang kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus, tapi murid-murid Yesus itu enggak fokus ke situ gitu. Mereka hanya fokus saja melihat bahwa Yesus ini adalah seseorang nabi yang diutus Tuhan untuk memberikan kebutuhan mereka secara fisik ya, secara jasmani gitu. Karena Yesus sudah banyak kali membuat mujizat, yaitu memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dan banyak juga menyembuhkan. Jadi mereka lebih fokus ke situ, hal-hal yang sifatnya sementara. Padahal tadi sudah dijelaskan Pak Pendeta Matius bahwa salah satu yang dihasilkan oleh
kebangkitan Yesus kan dia mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal. Nah, ketika murid-murid itu fokus kepada hal-hal yang sementara, bukan pada hal-hal yang kekal yang Yesus karuniakan kepada setiap orang yang percaya, disitulah mulai kepercayaan mereka itu mulai mengambang begitu, ya. Bukan berarti mereka tidak percaya kepada Yesus, tapi kepada setiap firman yang diucapkan mengenai Yesus kan banyak sekali di Perjanjian Lama kan ya Pak ya. Ya, nubuatan itu sendiri. Jadi sehingga di sini Paulus juga masih menceritakan tentang orang Israel nih. Jadi dikatakan ada selubung di dalam pikiran mereka. Kalau Yesus tidak membuka selubung itu, ya itu akan menjadi sesuatu yang menghalangi pemikiran mereka atau iman mereka untuk melihat apa yang terbaru yang Yesus katakan pada mereka, yaitu yang berkaitan dengan kebangkitannya. Nah, jadi di sini yang saya mau sampaikan adalah apa yang menghalangi pandangan daripada murid-murid itu, ini kan bukan pandangan mata jasmani, tapi pandangan mata rohani mereka. Ya, hati mereka belum sepenuhnya mempercayai kebenaran firman Tuhan terkait dengan apa yang sudah dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama. Tetapi kalau mereka mau membuka hati mereka, mereka pasti diberikan hikmat oleh Roh Kudus sehingga mereka mengerti apanya yang Yesus maksudkan. Nah, ini juga sebetulnya sama juga dengan di zaman sekarang ini, zaman kita sekarang ini, sebetulnya sudah begitu banyak pemberitaan yang disampaikan tentang Yesus kepada banyak orang, kepada bangsa-bangsa, kepada suku-suku, dan lain sebagainya, tetapi mata mereka masih tertutup, begitu ya. Mata rohani mereka masih tertutup. Tapi disinilah kita hamba-hamba Tuhan terpanggil untuk terus tanpa henti-hentinya menyampaikan kabar baik kepada mereka. Kapan saja hati mereka terbuka, pasti Roh Kudus langsung mencelikkan mata rohani mereka sehingga mereka mengerti arti kebangkitan Yesus Kristus itu adalah memberikan masa depan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Jadi intinya di sini adalah karena Tuhan Yesus sudah tidak ada secara fisik bersama-sama dengan kita di dunia ini, tetapi ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita, maka kita memberikan diri kita dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan terus Injil Kristus agar makin banyak orang jiwa diselamatkan dan terberkati. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Pendeta Matius.